Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Junaidi bin Kemat, yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Abdul Rashid, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Ridwanullah, yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Abang Guru Nahrawi beserta rombongan dari Sanggar Saung Jiing, para guru, para asatiz, sepuh, bini sepuh, RT, RW, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya la alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita bertakziah di malam yang ke-6 meninggalnya saudara kita almarhum Bapak Junaidi bin Kemat. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca pahalanya disampaikan khususnya untuk almarhum Bapak Junaidi bin Kemat dan seluruh keluarga besarnya yang telah meninggal dunia, dan juga untuk ahli kubur kita semua. Dan mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita, niatnya kita pada malam hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mereformasi peradaban dari zaman jahiliyah menuju tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah berkali-kali Allah memberikan kita kesempatan untuk bertakziah seperti ini. Seyogianya mari kita menjadikan sebuah renungan buat diri kita, bahwasanya sebuah yang tidak mungkin atau sebuah kemungkinan pada malam hari ini kita berkumpul bersama mengirimkan doa untuk saudara kita. Mungkin malam esok kita yang dikirimin doa oleh saudara-saudara kita. Karena yang namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita manusia hidup di alam dunia, sebelumnya ada beberapa fase. Fase yang pertama, kita ada di dalam alam ruh ibu kita. Yang kedua, kita ada fase di alam dunia. Yang ketiga, ada fase di alam kubur. Yang keempat, ada fase nanti kita dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu dinamakan
hari akhir, hari kiamat, dibangkitkan lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban segala amal perbuatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita melantunkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Semua itu akan kita peroleh tatkala kita sebagai manusia di alam dunia kita berbuat baik, di alam dunia kita beramal soleh. Tatkala kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pun kita akan mendapatkan pahala dari Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai kita meragukan atas sebuah yang sudah Allah katakan. Tatkala kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tatkala kita beriman kepada Allah, kita nanti akan mendapatkan pahala dan masuk ke dalam syurga yang telah Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama di dalam diri kita ini ada sebuah keimanan walaupun sedikit saja, dipastikan kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia puasa Ramadannya terhitung hari pertama 2 sampai hari ke-30 dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Salatnya pun terhitung, terkadang cuman mingguan doang, terkadang setahun cuman 2 kali, atau salat fardunya kalau lagi kepengen doang. Selagi iman ada di dalam dirinya, orang yang model begini, Pak, lama-lama juga bakal masuk ke dalam surga. Tapi lama-lama, dalam artian ini berlama-lama dulu di dalam neraka Allah, dicuci dulu. Di neraka kagak diapa-apain bang, cuman dibakar sampai geseng, digecek jadi debu, dihancurkan, disiksa, dijadiin lagi bentuk jasad, dihancurkan lagi, cuman begitu doang. Ya Allah, panasnya api neraka. Kita udah tahu panasnya api di dunia seperti apa. Panasnya api di sundut rokok aja, ilah sundut rokok udah gelimpatan kita. Sudah kita tersundut yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harapan kita berusaha sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita senantiasa menata hati kita, meningkatkan keilmuan kita untuk menuju meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu, beda hasilnya dengan kita beribadah yang diiringi dengan ilmu. Makanya jangan ada kata bosan, jangan ada kata ogah untuk menuntut ilmu, karena itu penting untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kata peribahasa, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, urusan ngaji gericik doang kagak berangkat. Itu mah ceritanya ada orang jauh sono di Tangerang, ya, di Tangerang asalnya, ceritanya di sini nih, Cinere. Gitu. Memang kadang kita sebagai manusia, iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang kalau lagi seneng, ada orang yang lagi seneng imannya naik, ada juga orang lagi seneng imannya kurang. Ada orang lagi susah, wah deket sama Allah, udah dikasih kesenangan dikit, lupa sama Allah. Begitu. Jangan sampai
terhitung mulai dari detik ini, sisa umur kita nggak ada yang tahu. Apakah mungkin besok abang atau bapak duluan, saya belakangan? Atau besok saya belakangan bapak-bapak dan abang duluan? Iya, lah begitu ya. Lah saya mah jangan meninggal dulu. Iya, sianan bocah kagak ada ngajarin. Lah emang kalau boleh mah, iya. Juga yang kita minta kepada Allah. Selama kita hidup di alam dunia, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah, selalu mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara cara kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Di antara hikmah kita silaturahim, Allah akan menambah umur kita atau memperpanjang umur kita, dalam artian bukan yang tadinya udah ditentukan umur kita 60 tahun. Karena kita sering silaturahim takziah seperti ini, sering silaturahim datang ke sanggar saung ji sambil ngopi dan ngobrol santai. Kita sering silaturahim ke rumah saudara-saudara kita, umur kita dipanjangin sampai 160 tahun. Bang Idrus sering kesono kemari, umurnya dipanjangin sama Allah sampai hari kiamat. Coba, jangan bang, jangan. Kelamaan di dunia ya Allah juga capek. Iya, lah udah tahu sendiri kalau kita lihat orang tua kita atau orang-orang tua di lingkungan kita umur 60, 70 ya Allah, udah oyong. Iya, udah doyong, ngaji senderan salah, belonjor salah. Lah saya punya jamaah ibu-ibu, setiap Kamis siang itu saya ngaji. Yang umur 40 ke bawah mah kehitung, umur 40 ke atas mah banyak banget. Itu kalau udah mulai yasinan, doa, terus yang lainnya dibaca, saya masuk dalam pengajian, itu udah selonjoran, udah salah tingkahnya. Tuh. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di alam dunia yang penting berkah, serba kecukupan. Apa yang kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala cita-cita kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan nyalo dikabulkan langsung, kan begitu. Lah lika-liku nyalo bang, kadang ada bahaya udah mangap, pakai jadi itu kemakan. Ya, ada yang namanya nih mediator udah kayak madu tumpah, ngomong gagal lagi itu. Iya, itu lika-liku hidup. Begitu, biar begini juga saya pengalaman nyalo sama guru saya nih Bang Ridwan. Lah jauh nyalo sampai ke Ciseeng. Begitu, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, yang namanya orang hidup kita kudu usaha. Enggak bisa kita berdiam diri di rumah mengharapkan Allah turunkan yang namanya duit tiba-tiba ada di bawah sejadah kita, bukan tingkatan kita. Kalau saya dulu punya guru, seorang waliullah Al-Mukarram Hadratus Syekh Haji Aldan Ali. Beliau seorang ahli Quran, hafal Quran, Masya Allah, udah gak bisa kita sebutin dah yang namanya kelebihan yang Allah berikan. Itu beliau bangun pondok pesantren, kagak pakai proposal dulu, zaman dulu. Jadi setiap ada santri ngadap, Mbah Yai mau beli semen, keluar duit dari kantong kanan. Mbah Yai mau beli ini, keluar duit dari kantong kiri. Mbah Yai mau beli ini, keluar dari yang namanya kantong depan. Kan begitu. Lah kalau kita ngerogoh kanan kagak, kiri kagak, atas kagak. Yang di atas peci diumpetin, dicolong bini. Udah habis dah harapan dah. Begitu. Makanya kehidupan di alam dunia ini nih. Kita kumpul begini, sebenarnya nasihat cakep buat kita. Kenapa? Karena kita kumpul begini ngirimin doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mau membuka hati kita dan pikiran kita, Masya Allah, ini sudah menjadi pelajaran yang hebat buat kita, renungan yang hebat buat kita. Kenapa? Karena kita pun akan mengalami yang namanya seperti ini. Begitu. Fase hidup di alam dunia. Sebagai manusia, kita harus memperbanyak amal perbuatan kita. Amal soleh kita terus yang namanya kumpulkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalau berlomba-lomba berbuat kebaikan, mabang itu kudu
Berlomba-lomba berbuat sosial mah harus. Jangan kita jadi manusia kagak bermanfaat pisan di lingkungan kita. Ogah banget yang nama jadi manusia bermanfaat. Kalau ada apa di masyarakat, di warga, nonton doang. Udah nonton resek lagi ngata-ngatain. Jangan kayak pemain bola, Bang. Orang nendang sana udah dasar bego banget tuh, pemain dikata bego, lu main juga. Maunya kita kalau memang kagak mau bercimpung di masyarakat, ogah jadi manusia yang bermanfaat, lu jangan usil. Begitu. Itu mah orang gandul, Bang. Orang gandul aslinya sama Cinere. Gitu. Begitu. Jadi manusia kudu yang bermanfaat. Kita dilahirkan dalam keadaan menangis. Orang gembira karena kelahiran kita. Tatkala kita meninggal dunia, kita dalam keadaan tersenyum. Orang sedih kita karena telah meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia, ya Allah, orang ngumumin di masjid atau di musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai 3 kali, alhamdulillahi rabbil alamin, telah meninggal dunia. Oh coba, iya kan orang udah girang banget dia mati. Cuman biasanya nih Bang, Pak, biasanya orang yang rada brengsek di masyarakat itu umurnya panjang. Iya, umurnya dikasih panjang sama Allah. Ngapa? Ini cobaan buat kita. Begitu. Kira-kira kita sanggup kagak ngadepin orang begini? Kan kadang orang begini, kalau kita diemin ya dongkol juga kita. Kalau kita teladenin samanya, kan begitu. Makanya pribadi kita harus punya misi dan visi dalam kehidupan kita. Jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat ke-77, di antaranya kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dikasih kelebihan harta oleh Allah, harta kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas harta yang Allah berikan. Harta kita kagak punya, tenaga kita pakai buat untuk kemanfaatan di masyarakat, kemanfaatan di lingkungan kita, kemanfaatan di keluarga kita. Tenaga kita udah gak punya, kita doain saudara-saudara kita, kan begitu. Biar kita tergolong orang yang bermanfaat di hadapan Allah. Kalau kita bermanfaat di masyarakat, tatkala kita meninggal dunia, orang merasa kehilangan kita. Orang sedih, pasti kebaikannya Allah. Itu mah dulu dia rajin banget takziah, datang dulu paling awal. Selalu ada sebuah pantun, ada itik dimakan musang, selalu bawa plastik buat ngantongin pisang. Begitu. Iya, biarin. Yang penting rajin. Nah, kalau kita mau Bang ya, kalau takziah atau tahlilan pengajian enggak ribet bawa tas. Lah kalau bini-bini kita ya itu tas main gede-gedean, ingat itu buat laki gue doyan banget gendar gulung. Iya, ini buat laki gue, ini doyan banget manggis, kan begitu. Kalau kita makan kagak. Itu kita tuh. Bawa pisang doang, itu pun kagak dibawa pulang. Pisang juga pisang sendiri, atuh. Diumpetin lagi itu pisang. Begitu. Makanya satu, ini umur Allah masih kasih buat kita. Dikasih umur, kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Wal 'usri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan sampai kita tergolong manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia, kita menjadi manusia yang baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal soleh dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal baik, perbuatan baik tanpa dibarengi dengan yang namanya keimanan tak ternilai di hadapan Allah. Saya punya tetangga kontrak di rumah saya, Kristen. Memang rajin banget dia ibadahnya. Lah itu Bang, kalau santunan
Kalau kita kagak kasih tahu dia marah-marah. Makanya kalau kita maulid, santunan, Isra Mi'raj, khatmil Quran, kita mau nuzulul Quran, itu dia nyumbang paling dulu. Boleh kita terima? Boleh. Lah kan dia enggak seiman sama kita, kagak jadi masalah. Dia memang mau ikut jadi sosialnya. Itu apakah jadi nilai ibadah di hadapan Allah? Tidak, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita beriman kepada Allah. Masukin duit, kan kita kadang curang. Jumatan ngantongin duit banyak. Kotak datang depan kita kagak bawa duit, pura-pura tidur. Diam. Sampai itu kotak digeser sama orang sebelah kita. Iya, kadang itu begitu. Kadang iya, kan rese banget. Bawa bang duit bang. Begitu. Dan juga dalam beramal, ini ngaji kudu tuntas. Jangan ngaji separoh, ngambil yang enak. Dikit yang penting ikhlas, kagak bisa model sekarang mah. Banyak yang penting ikhlas. 100 ribu, 50, 20, 5.000, 2.000, kotak lewat, masuk yang mana bang? 2.000, itu juga dipilih. Yang sekiranya recek, lobek dikit, masuk. Yang masih pada kaku tuh enggak. Lah jangan begitu. Itu kita beramal, mengharapkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Habis kita di alam dunia, masuk di alam kubur, ada dua pilihan. Tadi dibaca doanya, Allahumma ij'al qabrahu radhah min riyadil jannah wala taj'al qabrahu fa min khufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburnya atau kubur kita nanti setelah meninggal dunia, kita minta kubur kita menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kubur kita menjadi lubang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nanti di alam kubur ditanya, ada beberapa hal pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man ikhwanuka. Itu kita kudu bisa tuh. Setelah kita dikubur, saudara kita ada ngumpul doain. Beberapa langkah saudara kita, anak kita, bini kita udah jauh, datang dua malaikat. Siapa malaikatnya bang? Munkar dan Nakir, nanyain perkara yang tadi udah kita sebut. Di antaranya adalah man rabbuka. Itu kalau para waliulnya Allah nggak ditanya lagi. Tapi ini ada rumusan bang. Ini ada rumusan. Ada sebuah cerita Imam Sibaweh. Beliau seorang waliullah dan ahli ilmu nahu sorob. Beliau meninggal dunia dan disingkat cerita. Tuh udah 9:10 lewat 5, teh saya keburu dingin. Ya. Dah cerita. Ini seorang ulama, keluarganya habis doain pada pergi. Datang yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Kata si ahli kubur, udah ngobrol santai dulu, langsung ditanya. Kata malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Karena ini seorang waliullah, seorang ulama, dan juga guru ilmu nausorob, ahli ilmu nausorob. Beliau nggak langsung jawab bang, padahal dia bisa aja jawaban rabbuka, karena keimanannya sudah bagus, amal solehnya banyak, gampang buat ngejawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tapi ini enggak. Pas ditanya man rabbuka, kagak langsung dijawab nih sama Imam Sibaweh. Imam Sibaweh bilang, wahai malaikat Munkar dan Nakir, sebelum aku jawab pertanyaan darimu, aku mau bertanya dulu kepadamu. Apa katanya? Tadi kau nanya man rabbuka. Aku mau bertanya kepadamu, kalau kau bisa jawab, aku jawab pertanyaan darimu. Apa pertanyaanmu? Man rabbuka. Man itu kalimat apa? Nah, malaikat bingung. Malaikat Munkar dan Nakir nggak pernah sekolah di MTS Hidayatul Umam. Makanya punya anak bang, Pak, sekolahin di madrasah Hidayatul Umam noh di jalan apa bang? Persahabatan. Ini kepala sekolahnya. Ya, ini wakil kepala sekolahnya.
Emang pesenan tadi, ntar mau ngomong ya. Iya. Begitu. Ono di belakang ada tim editornya begitu. Tenang, ada komisi ini mah. Lah lumayan per kepala 100. Begitu. Sekolahin Bang, di sono diajarin ilmu nahwu sorof, bahasa Arab lain, bahasa Inggris lain, matematika lain, semua ada. Sudahan Quran, udah keurukan ilmu agama. Pokoknya bocah ke sono pinter, kalau emang pinter. Gitu. Udah. Lah ini emang malaikat munkar dan nakir nggak pernah sekolah di madrasah Sanawiyah Hidayatul Umam, kagak pernah ngaji di Saunggi tiap malam Sabtu. Ya, karena juga dikaji yang namanya Rasul, bingung. Munkar dan nakir balik sama Allah, ya Allah, ada hambamu bernama Imam Syibawi, aku tanya balik tanya, ya Allah. Aku tanya man robuka, dia jawab man itu kalimat apa ya Allah? Siapa kata Allah? Imam Syibawi, udah itu jangan lu tanya kata Allah. Itu kekasihku, itu orang alim, itu waliullah. Udah bebaskan dari pertanyaan alam kubur. Makanya besok Bang, mati nih, mati. Munkar nakir nanya, man robuka? Jangan langsung jawab, man kalimat apa gitu. Pengen tahu selamat kagak? Ada jejak iya. Begitu. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita baca pahala disampaikan khususnya untuk saudara kita almarhum Bapak Junaidi bin Kemat, dan umumnya untuk ahli kubur kita semua. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah bi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.